ya dan harus dimainkan sama aktor yang bisa deliver. Kalau aktor yang nggak deliver sama aja. Nanti jadinya kayak siapa bilang saya minum kopi. Kita waktu syuting tuh nyari rumah yang kayak gitu, nggak ada, bangun. Itu lo bangun? Bangun. KPR enggak. KPR buat bangun set ya, cicilnya 25 tahun. Pertama kali yang men-trigger lo menulis itu apa? Terus ya kan lo bilang lo menulis ya, bebas ya. Itu bentuknya udah jadi skrip? Udah. Udah ada setting. Udah. Jadi karena gue belum tahu mau jadi apa, gue pengen lihat filmnya tuh kan nanti bentuknya kayak gimana. Jadi emang biasanya gue nulisnya langsung aja, langsung, nggak ada kayak outline, mind map tuh nggak ada, langsung aja. Nanti baru setelah ini jadi, inilah insting gue nih, hasil melamun gue, baru nanti gue ituin lagi, kayak gue edit, itu nanti diedit, gue edit aja sendiri. Tapi draft pertama tuh harus, waktu itu menurut gue kayaknya akan membantu kalau itu sementah mungkin, sespontan mungkin, sekebetulan mungkin, kayak gitu. Jadi langsung skrip tuh. Yang gue kerjain jadi kalau dulu di kampus ada break dari jam 12 sampai jam 1. Nah itu gue kerjain di jam itu. Gitu, di kantin. Gitu. Ya, kalau pertanyaan yang men-trigger lo? Yang men-trigger gue mungkin. Untuk cerita ya? Iya untuk cerita, sebenarnya untuk cerita belum kebayang. Tapi kayak feel-nya tuh gue tahu kayak feel lo dibully-bully halus. Kayak bully-bully di Indonesia ini kan nggak melulu soal digebukin atau di kata-katain gitu. Tapi kadang tuh kayak dimain-mainin sama orang gede itu loh. Di kayak gue inget waktu di pesantren gue pernah masuk ke koperasi toko. Jadi di pesantren itu ada toko paling gedenya Indomaretnya namanya koperasi pesantren. Masuk lihat barang. Tiba-tiba gue diseret sama 2 orang gede. Terus bilang, kamu maling ya? Enggak pak. Coba buka tas kamu. Ada Nutrijel di dalam tas gua. Nih, kamu maling nih gitu. Hah? Enggak, saya enggak maling. Ah, udah, kamu mau saya laporin polisi atau kamu mau gimana nih? Terus gua enggak mau dong dilaporin polisi gitu, SMP. Saya enggak mau dilaporin polisi. Ya udah, kamu sedekah bilang gitu. Kamu sedekah untuk anak yatim. Berapa pak? Ya berapa? Kamu punyanya berapa? Keluarin semua uang kamu gitu. Keluarin, ada duit gua dikirimin sama nyokap gua 100.000. Diambil sama dia. Udah, yang ini aja. Udah kamu sana pergi. So itu kayak kok bisa ya Nutrijelnya ada di dalam tas gua? Kayaknya tas gua kebuka. Masukin terus. Ya. Tapi itu tuh kayak gue dibully, disuruh sedekah seolah-olah tuh kayak nih kamu udah melakukan kesalahan, kamu tebus dengan kebaikan. Tapi sebenarnya yang jahat di situ tuh siapa? Yang punya power tuh siapa? Yang jadi korban itu siapa? Dan how does it feel? Gimana gitu. Nah, feeling kayak gitu tuh yang kekerasan yang terselubung itu yang ketakutan yang terselubung sih sebenarnya yang pengen gue explore waktu itu. Ceritanya gue belum tahu apa, tapi gue berusaha untuk feel itu tuh ada dulu deh di dalam skenario ini gitu. Seperti itu. Nah, karakternya tuh 2 itu memang langsung sih. ada maksudnya di dalam. Iya, tadinya bukan cuma mereka berdua, tadinya ada banyak yang lain gitu. Ada si Rakib, ada si Papurna, ada anaknya Papurna, ada anaknya tadinya ibu-ibu anaknya udah gede gitu. Terus ada keluarga, ada ibunya si Rakib, ada banyak orang, gitu. Nah terus ya udah dari situ. Tapi feel-nya tuh emang kurang lebih yang gue incer tuh emang feel kayak gitu. Karena tapi kan sebenarnya apa yang lu rasakan pada saat itu sudah jauh lu rasakan. Kenapa akhirnya itu yang menjadi trigger lo? Karena itu yang gue nggak pernah bisa jelasin ke diri gue sendiri kenapa gitu. Kayaknya yang kan selalu dibilangnya orang kayak berangkat dari sesuatu yang mengganggu lu lah minimal. Nah itu tuh ganggu gitu. Karena gue nggak punya penjelasannya juga. Kenapa gitu. Ya udahlah kalau gitu kita share aja ke orang. Siapa tahu ada orang yang nanti suatu hari nonton autobiografi terus gue bisa jelasin kenapa lu berpikir seperti itu atau gue juga sama tuh kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Sekarang udah ngerti. Ya minimal gue sekarang ternyata yang ngerasain kayak gitu bukan gue doang. Oh iya. Ya kayak gitu. Terus berangkat dari keluarga gue kan keluarga yang sangat loyal ya. Loyalty itu buat mereka nomor 1 lah gitu pada pekerjaan. Bokap gue nggak pernah berganti pekerjaan seumur hidupnya. Gila kan? Iya, dari awal nyokap gue juga sama. Jadi dari awal dia lulus kerjanya udah itu. Berganti-ganti tapi paling ganti kantor tapi kerjaannya tuh kurang lebih sama gitu.
Bisa diceritain dulu nggak sedikit aja sinopsis tentang autobiografi? Autobiografi ini sebuah film yang bercerita soal seorang penjaga rumah bernama Rakib, pembantu gitu dia, yang bekerja untuk majikannya namanya Pak Purna, yang sedang nyalon jadi bupati di kabupaten dia. Nah, si Rakib ini melihat Pak Purna ini semacam panutan lah gitu, karena Pak Purna ini lebih sukses dari bapaknya dia sendiri, yang lagi di penjara seorang narapidana gitu. Jadi dia kagum sama si Pak Purna ini, sampai suatu hari kemudian dia melakukan sesuatu yang akhirnya mengubah semua itu gitu. Kekaguman itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, kekaguman yang mengerikan. Nah, seperti itu. Makanya ada tagline-nya lebih Seram tanpa setan. Saya seram tanpa Ya. setan. Bukan gue yang bikin sih, itu tim marketingnya. Yang buat Oke, gitu. nggak, Oke, works. Yang diingat orang tuh itu selalu setiap interview itu pasti selalu. Ini kan tagline-nya seram tanpa setan ya Mas. Yes. Siap. Terus kalau review-review di Twitter selalu kayak, bener nih guys, inilah dia film seram tanpa setan. Anjay, emang penonton Indonesia penonton tagline. Pak Purna. Dari scratch yang tadi lu bilang nih. Iya. Tapi ada sosok Pak Purna Iya. sebagai mantan Jenderal kalau di film itu, ya. Kenapa akhirnya ada Pak Purna? Karena gue tuh sering lihat orang-orang, bukan sering lihat jenderal ya dalam hidup gue, tapi sering lihat orang-orang yang punya kekuasaan dalam hidup gue. Bokap gue kan PNS, dia punya bos. Tiap kali bosnya mau datang ke rumah, wah kita tuh kerja bakti lah karena bosnya mau datang gitu. Terus bokap gue sering datang ke acara-acara kecamatan, ada camat, ada kepala rumah sakit, ada ini. Wah, gue tuh sering lihat sosok-sosok kayak gitu ya, orang-orang formal. Lu tau gak sih kalau di acara-acara kampung tuh kalau ada pidato, yang terhormat Bapak, nah itu tuh nanti, iya gitu. Ini orang-orang ini sebenarnya beroperasi tuh gimana sih sebenarnya cara authority mereka bekerja gitu. Gue tuh penasaran sama kayak gitu. Dan bagaimana otoritas itu mengatur hidup kita ini yang duduk di belakang gitu. Gimana? Apa yang terjadi di antara jarak gue yang duduk di belakang sama kursi paling depan itu? What happens in between ini gitu. Jadi, nah, cuman kan kalau karakternya gue bikin camat gitu, kayaknya kurang universal aja gitu. Jadi gue cari aja orang yang paling tinggi itu siapa sih gitu. Presiden kayaknya, aduh kalau presiden nanti film gue settingnya Istana Negara, susah dong gitu. Terus akhirnya gue ambil sosok yang paling kita kenal ya, karena kita memang sering melihat sosok seperti ini gitu. Beberapa di antaranya pernah menjadi penguasa tertinggi di Indonesia, presiden. Bukan berarti mereka jahat ya, enggak. Tapi ini tuh kan sebenarnya cuma metafor dari kekuasaan aja sebenarnya gitu. Makanya ada banyak orang yang kayak, lu nggak takut gitu, ini menjelek-jelekan institusi atau apa? Ini kan bukan film soal institusinya, ini film soal konsep kekuasaan itu gitu. Itu tuh bisa diganti dengan apa aja gitu, seperti itu. Gue udah nonton, hampir setiap kata yang keluar dari Pak Purna adalah suruhan. Kayaknya selalu dia menyuruh atau kayak tidak ada kata-kata yang lain selain itu. Itu pada saat penulisan skrip, lu menyadari itu nggak sih? Gue menyadari bahwa ini tuh soal kuasa. Berarti kan soal chain of commands ya, komando. Tapi cara-cara orang menyuruh di Indonesia itu nuansanya banyak. Nggak cuman kayak kalau dalam bahasa Inggris, please go to ini, please do this. Kalau di dalam di kalangan teman di Indonesia tuh bisa sesubtle ini. Lu gak mau makan? Lu gak lapar? Itu kan artinya makan yuk. Gitu loh. Jadi range bahasanya tuh sangat delicate, sangat subtle gitu. Nah, nuansa dari bahasa itu yang pengen gue tangkap dalam dialog ini. Kayak misalnya, siapa bilang saya minum kopi? Itu tuh artinya kayak sebenarnya dia sedang ngomong gini. Lu tuh jangan sotoy. Lu jangan sotoy soal gue. Nah, jadi dialog ini jauh banget, arti sama dialognya ini jauh banget gitu. Dan makanya menurut gue kayak gue pengen menangkap bagaimana gestur bahasa sekecil apapun bisa menangkap kompleksitas kekuasaan yang terjadi dalam skala yang kecil banget gitu. Kecil banget. Gitu sih. Itu mungkin kenapa dialog itu seperti itu dan harus dimainkan sama aktor yang bisa deliver. Kalau aktor yang nggak deliver sama aja. Nanti jadinya kayak siapa bilang saya minum kopi? Siapa nanya? Kan ada
duduk. Iya, duduk gitu, yang kayak apa, jangan panik atau tenang Kip, yang kayak gitu. Tenang Kip kan sebenarnya dia ngomong tenang, tapi kan sebenarnya dia sedang mengancam gitu. Tenang Kip, artinya adalah lu kalau ngomong sama orang gua habisin gitu, kayak gitu sebenarnya dialognya, tapi cuman tenang Kip gitu. Bang Wendy juga kayak, ini dialognya nggak bisa dipanjangin lagi, nggak mas, segitu aja. Wah, filmnya berarti harus masuk ke situ gitu, ke dialog itu, gitu. Tapi itu dari skrip udah begitu, udah gue sadari bahwa ini nanti akan dimainkan dengan cara seperti ini gitu. Rakib. Kalau itu berarti ibarat karakter seperti kita ini. Benar, kita adalah rakib-rakib yang iya. Jadi sebenarnya film ini kan tidak ditujukan untuk mengkritik penguasa ya. Film ini tuh ditujukan untuk para rakib-rakib gitu, kayak gitu ya, kayak untuk reality check, hai guys gitu kan, kayak are you okay? Enggak kan, ya sama dong gitu, lebih ke situ filmnya. Jadi gue butuh karakter utama yang orang tuh bisa, kalau dia ngelihat film ini dia tidak akan menaruh diri dia di Purna, dia otomatis akan menaruh diri dia di rakib gitu. Jadi karena gue lu butuh, rakib juga. karena gue rakib juga tentu saja ya gitu. Dan kebanyakan penonton gue adalah rakib-rakib gitu. Gitu sih sebetulnya. Ini reality check di antara para rakib-rakib lah. itu kenapa kayak tidak struktur kekuasaan di dalam film itu tidak berubah. Dia hanya dipertanyakan tapi tidak berubah. Dunia tidak berubah setelah film itu selesai kan, maksudnya ada kan film-film yang dunia berubah setelah filmnya selesai. Ya, contohnya Marvel gitu misalnya, atau Harry Potter atau apa. Tapi dalam film ini tidak ada yang berubah. Hidup tokohnya mungkin juga tidak akan berubah, kita nggak tahu gitu. Tapi at least dia sudah mengalami satu fase yang membuat dia mempertanyakan hal yang sebelumnya dia tidak pernah pertanyakan gitu. Atau at least film ini tidak akan mampu mengubah itu gitu. Film ini tidak punya ambisi untuk mengubah itu juga gitu. At least film ini cuman kayak, yuk yang tadinya kita tidak menyadari itu, tidak aware itu, kita aware aja bahwa itu tuh ada loh gitu. Gitu. Dan how do you feel about it? Dah, itu aja. Okay. Dan itu lebih menyeramkan. Gitu. Tapi lu sering banget ngomong terms meminjam kekuasaan kan? Iya. Yeah. Kita sebagai rakyat biasa, kita secara tidak langsung mengerti, tapi kita tidak tahu atau tidak menangkap itu dengan jelas. Lo inget nggak kayak at certain point lo tuh sadar ini kayak meminjam kekuasaan itu? Oh come on, semua orang Indonesia meminjam kekuasaan kali. Semua. Tapi kita udah terbiasa. Iya, kita udah terbiasa, we take it for granted aja gitu. Jadi kita tidak lagi kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang spesial gitu. Nih, misalnya perbandingan kayak gue pernah di Prancis visa gue habis. Terus gue tanya sama partner gue, sama co-producer yang di sana ya, kayak ini bisa nggak lu urusin visa gue? Nggak bisa, lo harus ke kantor ini. Masa sih nggak ada cara lain? Gitu loh, nggak berasa mental gue ke Indonesiaan gue ini terpakai gitu. Kayak berapa lama prosesnya kalau kita ngurus perpanjangan visa dari sini? 6 bulan. Masa nggak bisa dicepetin gitu? Di Indonesia kan ada paket-paketnya gitu. Kayak lo mau paspor berapa hari? Lo mau ini nanti tinggal lo ambil apa enggak gitu. Kayak gitu. Itu kan kita meminjam kekuasaan. Lu kalau mau ini, kalau lu mau SIM nanti gua ada kenalan tuh. Lu meminjam itu gitu. Dan kita kayaknya udah biasa banget budaya salam tempel lah, apalah, makasih ya Pak gitu. Kayak gitu-gitu. Ya emang udah apa ya? Sopan santun. Gua gak tahu, tapi itu tuh biasa banget terjadi gitu. Kayak kalau kita lihat konten-konten viral di TikTok kan juga sama aja tuh, kayak siapa nabrak siapa, lu nggak tahu gue siapa, ya nggak tahu lah, orang belum kenalan. Terus gitu. Iya. Mungkin itu hal yang nah itu juga sama kayak apa ya yang paling belatan gitu, yang paling bisa dipahami orang, yang paling jelas ya seragam itu sih kalau dalam film itu gitu kayak dia pakai terus kemudian itu dalam level yang paling literal lah, tapi dalam level yang metaforikal juga kan sebenarnya dia dalam level yang lebih psikis gitu, dia semakin dia kagum sama Pak Purna ini, semakin dia merasa bahwa dia juga punya a certain portion of his power gitu. Gitu. Tapi ada satu karakter yang berusaha melawan itu, lu pengen ngomongin apa terhadap karakter itu yang pada akhirnya juga kalah? Ya gue jadi interesting
interestingly sebenarnya dalam development karakter itu gue sama Ucup gitu ya, yang karakternya namanya Agus gitu diperankan sama Madun atau si ya Yusuf Mardika gitu. Kita tuh nggak pernah ngobrolin soal aspek politis atau perlawanannya, nggak pernah. Jadi yang gue drill selama latihan sama Ucup itu adalah lu nggak terima nyokap lu digituin di depan orang banyak gitu. Jadi drive dia tuh sangat personal sebenarnya gitu. Kayak anjir, udah bokap gue udah nggak ada, nyokap gue lu gituin di depan orang banyak, tai lu ya gitu. Jadi sebenarnya drive karakter itu tuh kayak gitu. Meskipun kemudian bentuk perlawanannya bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan politis, tapi sebenarnya apakah karakter seperti Agus itu tahu bahwa ada yang kayak begitu, ada hal di dunia ini yang bernama aktivisme, nggak tahu dia gitu, dan nggak perlu tahu juga gitu. Jadi drive dia cuman soal dia tersinggung nyokapnya digituin, udah gitu aja, seperti itu. Dan ya dia melawan dan dia tentu saja kalah gitu. Ya apa ya? Nggak tahu gue, kayak bisa dibilang apa lu pesimis terhadap perlawanan itu? Enggak, gue realistis aja terhadap perlawanan itu. Orang yang melawan kan selalu ada ya, orang yang melawan selalu ada. Dan ya emang niscayanya bakal kayak gitu, karena orang yang unhappy itu pasti selalu ada terus gitu. Jadi gue sama Ucup tuh nggak pernah sama sekali membahas ini karakter melambangkan apa bro, nggak pernah. Sama pemain biasanya gue tidak pernah berproses dengan cara-cara yang simbolik kayak gitu. Karakter lu tuh melambangkan nggak pernah gitu. Karena mereka kan berproses dengan cara-cara yang sangat manusiawi gitu, aktor itu. Gitu. Tapi secara visual banyak. Nah kalau visual beda cerita. Kalau visual kita bicara soal simbol, soal layer yang lain, soal kemungkinan lain. Iya, tapi itu dengan kru-kru yang lain di belakang layar gitu. Ada scene salah satu pemain dimandiin. Nah, terus lo bercerita bahwa lo mematikan layar. Iya. Kenapa lo bertindak seperti itu? Karena gue paling takut paling takut mengeksploitasi tubuh ya, terutama ya, dari pemain gue gitu. Salah satu yang paling gue takut itu. Bukan salah satu, mungkin yang paling. Jadi kayak, ini kan Kevin ini kan punya karir lain gitu, selain di film gue gitu. Dia ada endorsan, dia juga main dengan image yang lain, di series dia main sebagai laki-laki ganteng metropolitan misalnya gitu. Dan gue nggak mau menggunakan tubuh dia untuk kepentingan film ini dan gue doang gitu. Itu yang paling gue takuti. Jadi waktu itu tuh, dan tapi di sisi lain gue juga nggak mau nyensor diri gue sendiri. Jadi ini kondisi yang sangat sulit. Jadi waktu itu yang gue bilang ke Kevin adalah, lo lindungi diri lo sebisa yang lo mampu. Gue nggak bisa jamin frame-nya akan selebar apa. Tapi nanti begitu shotnya selesai kita lihat bareng-bareng. Lo rasain lo oke apa enggak? Feeling lo kayak gimana? How do you feel? Ya udah, karena waktu dia di adegan dimandiin itu, dan gue paling takut gini. Gue bukan yang nggak percaya sama kru gue, tapi kalau misalnya di monitor ada yang motret lalu kemudian shot itu tersebar. Jadi pokoknya waktu itu gue kayak semua monitor yang ada di set ini mati. Gue akan ada di depan toilet itu dan duduk dan ngedorong kamera operator gue begini. Jadi nggak ada yang lihat, termasuk produser gue nggak lihat waktu itu. Mbak Ebe di luar. Dia justru yang bekerja menenangkan semua orang. Matiin. Kita di kamar itu kayak cuma berenam. Gitu, ditutup semua. Itu yang paling gue. Baru nanti ketika Kevin nyaman baru gitu. Karena gue pengen membuat environment yang ini aja, yang nyaman buat pemain sih sebenarnya gitu. Gue paling tricky kayaknya kalau udah soal itu ya, soal tubuh pemain ya kayaknya. Gitu. Oke. Tapi Kevin bermain sangat bagus. Nothing tulus deh. Kenapa akhirnya Kevin dan Arsman Karena, nah itu tadi balik lagi ke nature skenario-nya, ini tuh dialog yang bukan dialognya yang penting, tapi bagaimana cara dialog itu diucapkan, itu yang penting. Nah jadi nyari orang yang bisa dari vokalnya aja gue bisa kebayang kalau dia ngucapin kata-kata itu dengan attitude seperti itu, serem nih. Nah itunya, jadi kayak ketemu Kevin, terus kemudian gue tahu dua orang yang bisa bermain sangat intens gitu, tubuhnya dikekep gini, di restrain, tapi kemudian jadi bukan ketegangan yang meledak-ledak, tapi justru tegang karena lu tutup badan lo gitu.
Itu Kevin bisa banget mainin itu. Mas Wendy bisa banget mainin itu. Dia juga bisa seterbuka ngeri-ngeri sedap yang kayak gitu, kayak gitu bisa. Tapi kan dia tekniknya banyak ya, tapi dia juga bisa ketutup gini. Kalau Kevin memang aktor yang dalam, mainnya di dalam banget gitu. Jadi makanya gue pede banget nge-close up dia. Di autobiografi sangat banyak close up karena gue pede banget bahwa ini anak banyak main di dalam, jadi dia lewat mata aja atau ngelirik aja tuh itu udah works gitu, kayak gitu. Akhirnya film ini udah keliling berbagai film festival. Berapa ya sekarang yang nggak ngitung? 40 ada kali. Ya 40 negara. Oh ya lu ngitung ya. Mungkin sekitar itu ya. Terus lebih dari penghargaan film 18 penghargaan. Iya kali ya. 19 kali ya sekarang. Apa rasanya ya? Rasanya apa ya? Gimana ya? Nah ini juga mendeskripsikannya agak susah nih kayak karena rasanya sih seneng, pasti seneng. Itu yang pertama kali dirasain tuh pasti wah senang. Tapi kemudian artinya apa ya? Gitu. Lebih selalu kayak gitu. Artinya apa? Yang kedua, ada hubungannya nggak ini sama proses kreatif gua ke depan? Gitu. Gimana gua menyikapi respon orang terhadap autobiografi? Terhadap cara-cara gue berproses ke depannya gitu. Menurut gue tidak ada, harusnya tidak ada gitu. Setiap film harus gue treat sebagai film pertama. Kayaknya itu yang lagi gue coba sekarang gitu. Setelah kayak ngelihat autobiografi ini, apakah award itu berpengaruh pada hidup seorang filmmaker? Mungkin iya secara eksternal. Tapi seharusnya secara internal tidak. Gitu, kayaknya gitu. Jadi cara menyikapinya harus dipisahin. Gitu. Secara eksternal itu mungkin artinya misalnya produser gue nge-package project kami ke depannya akan lebih mudah. Orang lebih mengenali bukan gue tapi orang lebih mengenali kami yang bikin film dan lebih kayak semacam curious. Nextnya lu ngapain nih gitu. Tapi itu ya udah gitu, biarin. Tapi secara internal harusnya itu tidak mempengaruhi cara lo melihat apapun gitu. Harusnya sih gitu. Jadi maksud lo itu hanya respon dari apa yang lo buat? Itu respon terhadap filmnya, bukan respon terhadap gue. Jadi kayak gue, jadi ini anak yang udah gede, anaknya direspon orang, tapi itu bukan respon terhadap orang tuanya. gitu. Ada kan kayak bapak-bapak yang bangga kayak anak gua juara 1 nih di kelas. Iya, itu juaranya anak lu, bukan lu. Gitu. Jadi karena menurut gua apa ya? Gue selalu percaya bahwa sanjungan tuh kan award itu kayak semacam sanjungan ya. Sanjungan tuh kayak ada momen terornya deh sedikit gitu. Lu diteror kayak ayo lu berikutnya mau ngapain, ayo terus gue kayak gitu yang kayak ayo lu gimana menyikapi ini gitu. Dan kalau kita tidak berhati-hati dalam menyikapi sanjungan itu efeknya bisa bahaya gitu. Menurut gue sih begitu gitu. Beban gak dengan kalau beban sih udah lebih ke gini bebannya. Kayak gue nonton lagi autobiografi sekarang. Bebannya bukan ke award itu, tapi gue nonton lagi autobiografi sekarang kayak, kok gue kayak gitu ya? Kenapa kayak gini sih? Harusnya nggak kayak gini nih. Lebih ke mengevaluasi. Pasti ada lah. Pasti ada. Kayak kita baca tulisan-tulisan kita zaman SD aja. Kayak lu pernah baca nggak sih tulisan diari lu mikes minuman kesukaan? Anjing ini ngapain gue dulu nulis begini gini kayak gitu. Artis kesukaan Paris Hilton gitu misalnya. Kayak gitu. Kayak gitu ngelihat aduh harusnya ini apa kemarin gue kayak gini ya. Lebih ke situ tuh itunya. Itu bebannya di situ. Berarti nextnya gue nggak boleh kayak gini lagi. Harusnya gimana? Belajar lagi. Masih ngomongin festival, apa ya? Lu datang ke sebuah festival, film lo diakui. Apa pengalaman yang paling menarik atau yang paling lo ingat di berbagai festival itu? Apa ya, kalau gue sih justru didatengin sama penonton, ketemu sama penonton, terus kemudian orang yang punya respon yang berbeda-beda atas filmnya. Kalau di Indonesia tuh banyak orang merespon aspek sosiopolitiknya kayak gitu, yang direspon tuh
iya ini sejarah kita kayak begitu, iya ini kekerasan masih terjadi, iya ini. Penonton Indonesia tuh memang menurut gua, correct me if I'm wrong, kebanyakan penonton Indonesia tuh penonton isu, bukan penonton estetika. Jadi kita tuh tidak terlalu banyak terlatih mendeskripsikan estetika. Paling banter kalau ngedeskripsiin estetika tuh pakai kata sifat. Yang ini keren, gitu. Yang ini serem, yang ini bagus, yang ini overwhelming, yang ini overrated, kata-kata sifat biasanya, tapi nggak mendalam. Tapi ketika penonton Indonesia membahas isu, wah itu wow gitu. Ini masih terjadi ketimpangan, masih ini, wah. Jadi memang nonton isu itu juga menyenangkan juga buat gua. Artinya berarti layer-layer tematik di dalam film itu sampai ke penonton yang paling dekat gitu. Kalau di luar tuh yang paling menyenangkan justru karena mereka nggak ngerti aspek sosiopolitiknya, yang mereka lihat ya estetikanya gitu. Shotnya seperti apa, actingnya seperti apa, musiknya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Dan pembahasan itu tuh bisa sangat lebih dari sekedar serem, keren gitu. Lebih dari atau lambat gitu. Lebih dari sekedar kata sifat itu gitu. Karena mereka memang mendeskripsi ya karena yang mereka dalami estetikanya gitu, bukan isunya. Contoh misalnya bagaimana penggunaan extreme close up itu justru bisa membuat kita itu fokus pada bunyi gitu. Cara kita menonton film itu menjadi berbeda ketika kita itu melihat sempit. Karena ketika lu ngelihatnya sempit, kuping lu nyala. Ada apa sih di dalam dunia ini gitu. Kayak gitu. Jadi, oh gitu ya ternyata cara menikmati film gua tuh bisa kayak gitu ya gitu. Itu gue nggak sadar sebelumnya, belajarnya dari penonton gitu. Seperti itu, kayak gue tadi mendengar ada bunyi ini knalpot yang pelan-pelan berubah menjadi musik. Orang tuh nangkep kayak gitu. Gitu sih. Ada pengalaman menarik yang di Venice dan Marrakesh? Kalau di Venice tuh tentu saja ini ya, gimana ya, feel-nya tuh kayak lost gitu, kayak lu nggak tahu penonton lu tuh akan berespon kayak gimana terhadap film ini, karena sebelumnya film belum pernah diputar. Jadi kayak hari ini adalah, jadi kayak feeling gue tuh kayak sidang skripsi gitu loh, kayak lo nggak tahu lu ntar pengujinya bakal nanya apa gitu, kayak gitu. Kayak aduh, karena responnya kan bisa, anjir gue udah ngelihat film hari-hari sebelumnya nih, kayak di Venice waktu itu kan dibuka dengan Tar filmnya Cate Blanchett. Itu disambut meriah, wah gitu, wah dia film terbaik gini. Berikutnya hari kedua Blonde-nya Marilyn Monroe Netflix, dihajar habis-habisan, inilah dia film terburuk. Jadi respon orang di festival tuh kayak gitu, responnya tuh either lo gitu diangkat atau dibanting gitu, kayak gitu. Dan itu kayak anjir, nih orang ngerespon film gue kayak gimana ya. Terus ada filmnya Penelope Cruz dihajar juga sama industri kayak. Terus Banshees of Inisherin waktu itu Colin Farrell, wah inilah dia calon pemenang Oscar atau Golden Globe, bener. Menang dia. Nah terus nah pas film yang hari kita itu, gue lupa hari keberapa, hari keempat kalau nggak salah. Waduh ini gimana ya, kayak jadi bangun pagi-pagi tuh ini maghrib ntar biasanya premier tuh waktu itu gue inget jam 2 siang kayaknya, kelar jam 4 sore. Itu tuh jam 4 itu udah keluar tuh review tuh. Gimana nih, semoga mereka ini ya pemaaf ya kan. Maaf sutradara pertama mencoba gitu, jangan dibanding-bandingin sama Inarritu abis tuh, Bardo tuh dihajar habis-habisan tuh. Kayak ini adalah sutradara yang sedang masuk dalam fase kenarsisan dia dan dia lagi masturbasi aja dia di film ini. Kayak gitu-gitu. Kayak, waduh gitu, gimana nih? Kok gue kan filmnya baru 1, kalau digituin nggak ada karir dong, gitu. Gitu. Jadi, aduh gimana? Nah, udah premier. Pertama kali respon yang gue lihat adalah respon penonton setelah credit title muncul, yang adalah standing ovation. Wah gitu kan, kayak gelombang gitu kan dari depan, ke belakang gitu. Terus gue baru nyadar karena kita masuk tuh pas udah gelap, jadi gue nggak tahu itu tuh teater segede apa. Baru pas nyala tuh kayak anjir ujungnya nggak kelihatan kayak gitu. Baru dari situ kayak wah bisik-bisik sama samping gue, Mas Wendy ya waktu itu ya, kayaknya kita bakal aman-aman aja nih Mas. Mungkin kalau Mas Wendy dalam hatinya, gue sih aman, karir gue mah udah panjang, lu. Mungkin gitu kali ya. Nah dari situ kemudian gue kayak merasa kayaknya
nggak jelek-jelek amat nih. Karena nggak ada yang walk out. Biasanya respon itu kita udah lihat setengah jam ada yang walk out gitu, kayak gitu. Kayaknya ini gue lulus B+ lah ini gitu. Nggak ada yang walk out. Nggak ada. Ada beberapa, gue juga termasuk walkout, bentar kencing, masuk lagi. Nah, baru setelah itu review keluar sorenya, kayaknya kita aman nih. Udah leganya di situ. Itu sih mungkin ya. Momen tangis-tangisan? Ya itu di depan lah. Oh itu gue udah gimana ya, penonton tuh nggak kelihatan. Jadi kalau kita berada di depan panggung itu kan lampunya ke elu, yang terang tuh di elu. Lu nggak bisa lihat. Ini tuh yang nanya tuh yang mana gitu, ada banyak banget orang gitu, kayak gitu. Jadi gue berusaha kayak oke, semua orang ngeliat ke kita nih, kita ini ya santai-santai, udah selesai. Tapi bubar juga, nggak ke tidak apa ya, feel kayak ada ya orang yang mau nonton film kita tuh ada ya, gitu, kayak gitu ininya apa perasaannya gitu. Makanya mungkin Mas Wendy juga ini juga sih. Mewek juga dia. Kayak gitu. Awalnya kita ketawa-ketawa aja lah, kita have fun. Oh, ternyata tidak semudah itu pemirsa. Kayak kalau lo ada memang apa ya, momen-momen di mana lo nggak mau nangis pun pasti akan nangis sih. Itu yang gua baru ngeh saat itu. Selama ini gue selalu merasa gue bisa mengontrol diri gue lah gitu, kayak gitu. Tapi ada momen-momen di mana lo nggak bisa gitu. Gitu sih. Setelah itu banyak review dan aman. Aman. Ada satu review yang waktu itu ya, hari itu, kalau sekarang kan reviewnya udah lumayan banyak. Tapi di hari pertama tuh kalau nggak salah seingat gue ada 7 atau 8 review keluar. Ada satu lah yang bilang film ini, gue nggak terlalu ngerti juga sih isinya apa ya, karena bahasa Inggrisnya susah banget gitu. Intinya film ini jelek lah gitu. Ada satu. Cuma gue lihat argumennya apa gitu. Argumennya gue nggak ngerti, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, karena muter-muter gitu bahasanya gitu. Kayak gue kasih tunjuk ke press agent gue orang Inggris, orang London gitu. Lu ngerti nggak orang ini ngomong apa dibaca? Gue nggak ngerti argumennya apa. Tapi intinya film lu jelek lah. Iya, oke. Berarti sampai sekarang lu nggak ngerti poin? Gue nggak ngerti poinnya. Cuma mungkin orang pintar kali ya yang nulis. Jadi kita nggak terlalu ini juga. Seperti itu. Tapi kemudian review itu akhirnya membuat, ya itu tadi yang kayak sebenarnya respon orang tuh sebenarnya sebaiknya dipisahkan dari proses lu berkreasi gitu. Gitu. Jadi tapi kan nggak bisa. Susah, tapi harus bisa. Menurut gua harus bisa, karena kalau misalnya lu berkreasi berdasarkan ekspektasi orang, itu nggak ada habisnya. Gimana lu terus lu berkreasi gimana kalau misalnya yang lu jadiin moment of reference itu adalah respon orang gitu. Iya. Gitu. Dan mereka jumlahnya terlalu banyak. Pengalaman hidupnya juga kita tidak tahu gitu. Lo juga nggak relate. Lalu kemudian gimana caranya karya ini tetap otentik dan personal? Kalau misalnya yang lo dengerin adalah bukan lo dengerin, tentu saja harus lo dengerin. Tapi kalau yang lo jadiin point of reference adalah respon orang, itu kayaknya agak susah tuh gitu. Oke, ditunggu Mas Makbul Terima untuk kasih. Watch It Burn dan mungkin film-film selanjutnya. Ya. Terima kasih untuk di film lo kan lo sangat apa ya, berat, terus kayak sesuatu yang apa ya, scary dan lain-lain. Dan ternyata hari ini gue bisa menemukan sosok-sosok yang sangat gue suka cara lo bercerita. Itu selalu ada jokes di dalamnya. Terima kasih. Saya rasa humor adalah ini ya, defense mechanism dari hidup yang sangat menakutkan. Anjay, oke, baik, terima kasih. Oke, thank you Makbul. Terima kasih. And thank you for watching. Thank Bye. you.